Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Sabab Seru. Nah, kali ini kita akan membahas alat yang biasa dipergunakan dalam pengukuran jalan, terutama di beda tinggi. Nah, teman-teman sekalian, harap menyimak dengan baik. Kita akan mengenal perbagian dari alat ini. Kemudian nanti akan saya coba buatkan, yaitu fungsional dan cara penggunaannya. Nah, kita belajar bagiannya dulu ya. Oke. Teman-teman mungkin sudah pada tahu nih, alat ini apa namanya. Ada yang menyebutnya PPD, yaitu pesawat penyipat datar. Ada yang menyebutnya water pass dan juga ada yang menyebutnya leveling mesin, ya. Atau yang jika digital itu digital leveling. Ya. Tapi di sini kita sebut saja water pass ya. Oke. Di water pass ini ada beberapa bagian yang memang sangat rentan dan juga fungsional. Nah, bagian yang sangat rentan itu jikalau memang dalam penggunaannya tidak tepat, maka hasil data yang didapatkan tidak akan akurat. Nah, teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan dari perbagiannya, dari bawah dulu nih. Nah, dari bawah nanti baru kita akan beri namanya sehingga teman-teman mudah mencatat dan juga mudah mengingatnya. Nah, yang pertama itu apa teman-teman? Di sini ada, ini dia. Ini namanya plat datar. Teman-teman ya. Ya. Di sini plat datar. Apa fungsinya? Ya, fungsi utamanya adalah tempat peletakan alat. Nah, sehingga alat dapat menyatu berdiri dalam suatu kokohan satu padu yang berada di atasnya, yaitu plat datar. Ini dia. Bentuknya bulat seperti biasa. Ya, biasanya dari baja anti karat. Ya, di sini ini plat datarnya. Kurang lebih 1 cm tebalnya. Ya. Ini plat datar. Apa fungsinya? Nah, ini akan kita bahas lebih mendalam untuk fungsinya. Di plat datar ini tentu saja alat ini tidak akan mungkin berdiri begini saja ketika melakukan pengukuran di jalan, luasan tanah dan lain sebagainya. Tidak akan mungkin tanpa alat bantu lainnya. Nah, alat bantu lainnya itu adalah untuk berdirinya alat ini, sehingga lebih mencakup dari ketinggian penggunanya. Ya, seperti itu. Apa alatnya nanti akan kita bahas. Nah, plat datar ini fungsinya untuk juga selain tempat berdirinya alat, juga sebagai penyambung antara alat utama dan juga alat bantunya, sehingga dapat dikunci di bagian tengahnya ini. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Dari bawah ke atas ya, adalah skrup ya. Di sini menyerupai baut. Tentu saja jika ada ulir ini berarti bisa diputar. Nah, kita biasa menyebutnya skrup ABC untuk memudahkan penyebutan. Kenapa dinamakan skrup ABC? Nanti akan berpengaruh pada fungsional sehingga dapat memudahkan dalam fungsionalnya. Akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, skrup ABC ya, karena ada 3 skrup di sini. Boleh saja skrup 1 2 3 atau skrup 3 atau skrup biasa saja. Bisa saja, tidak masalah. Oke, namanya skrup ABC ya. Oke. Kita satukan persepsi dulu di sini, namanya skrup ABC. Oke. Oh, belum. Ntar ya. Kita kasih dulu. Oke. Yap. Skrup ABC-nya sudah. Ntar ya teman-teman. Ya, biar mudah teman-teman mempelajarinya. Iya. Jadi kita kasih nama dulu.
Nah, harapannya teman-teman bisa mengingatnya ya. Oke, dengan mudah. Oke. Sini ada plat datar, ada skrup ABC. Oke, kemudian apa? Kita lanjut lagi nih ke bagian selanjutnya, yaitu piringan sudut. Ya, piringan sudut ini akan berpengaruh ketika proses penggunaan alat di lapangan. Nah, tentu saja piringan sudut berfungsi untuk mengetahui sudut yang terbentuk antara bidikan dan juga arah selanjutnya dari bidikan kita. Nah, ini 90 derajat dan selainnya. Dan selanjutnya itu sampai 360 derajat. Nah, seperti itu. Apa namanya teman-teman? Piringan sudut. Ya, bentuknya melingkar. Ya, di sepanjang lingkaran ini terdapat angka-angka di wujud benda aslinya ya. Ini saya contohkan salah satunya ada 90 derajat. Oke, di sini kita kasih nama dulu jadi teman-teman mudah. Oke. Piringan sudut ya. Oke, piringan sudut. Oke, gimana teman-teman? Udah kan? Oke. Tenang, kita ke step bagian dulu, nanti baru penggunaan. Sehingga teman-teman bisa memahami ketika dijelaskan tentang penggunaan, sudah tahu nih mana yang disebut piringan sudut, mana yang disebut plat datar, dan mana yang disebut skrup ABC. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Nah, di sini ada skrup lagi nih di area depan. Ya, kira-kira apa nih teman-teman? Apa ya? Oke, ini adalah skrup juga. Kita satukan persepsi ya, skrup ya. Nah, ada beberapa skrup di sini. Nah, ini skrup penggerak halus. Ya, skrup penggerak halus. Kenapa ada dua? Ya, kenapa ada dua? Karena ini tentu saja dari posisinya skrup penggerak halus ini ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Ya, tentu saja berarti ini untuk memudahkan tangan kita. Ada yang dominan menggunakan tangan kanan, silahkan menggunakan skrup penggerak halus di sebelah kanan. Ada yang dominan kidal atau sebelah kiri, silahkan menggunakan skrup penggerak halus di sebelah kiri. Sehingga memudahkan. Ada tipikal alat yang memang hanya satu saja. Ya, tapi di tipikal alat ini yang saya contohkan adalah tipikal alat Topcon ATB2, Topcon ya, ATB2. Jadi kanan kiri penggerak halusnya. Oke, kita kasih nama lagi biar mudah teman-teman untuk mempelajari. Oke, kita kasih nama skrup penggerak halus horizontal. Ya, tentu saja sesuai dengan namanya, ini hanya bisa digerakkan secara horizontal. Iya. Nanti alat yang bisa bergerak vertikal itu nanti lagi kita masuk ke video selanjutnya. Oke, namanya skrup penggerak halus horizontal. Fungsinya adalah untuk menggerakkan alat, ya, mengarahkan teropong ke kanan atau ke kiri sesuai dengan arah bidikan yang kita mau secara horizontal atau mendatar. Oke. Lanjut, next. Ini ada tentu saja bagian utama dari tubuhnya. Ya, seperti biasa, ini bahannya biasa besi, ya. Ini include dalam satu tubuhnya, tidak kita masukkan dalam bagian alat yang bisa digerakkan. Oke. Include selanjutnya adalah di sini ada ya. Apa ini? Nivo kotak atau gelembung udara yang menunjukkan kedatarannya alat. Nah, ini yang nanti kita posisikan. Kapan? Nanti di video selanjutnya itu adalah operasional alat. Bagaimana mengoperasikan. Nah, kenapa nivo kotak bentuknya bulat? Ya, tidak masalah. Ya. Sini ada yang beberapa tipikal itu alatnya memang bentuknya memang kotak. Gelembungnya tetap bulat. Jadi kita satukan persepsi, namanya nivo kotak. Oke, kita kasih nama dulu sehingga mudah teman-teman untuk mencatat. Nivo kotak. Oke, sudah. Nah, ini nivo kotak. Apa isinya teman-teman? Isinya itu gelembung udara. Ya, gelembung ini kita ketahui bahwasanya air itu
Jikalau terdapat oksigen, udara di dalamnya akan berbentuk gelembung. Nah, gelembung itu dominan ketika ada tempat tinggi, maka karena udara ya akan naik, sehingga letak gelembung akan berada di tempat yang lebih tinggi. Nah, jikalau salah satu sudut di sini itu memiliki dominan miring, maka gelembung ini tidak akan tepat di tengah. Dia akan mengarah pada posisi yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, gelembung udara itu kita jadikan patokan yang sangat membantu untuk mendatarkan alat. Ya. Kalau kita lihat di tukang itu ada selang. Ya, selang yang diisi air. Ya, karena air di seluruh muka bumi itu datar. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali air itu berada di tempat yang tinggi dan tertahan. Ya, itu berarti dibawa ke tempat tinggi. Contohnya, air kamu masukkan dalam wadah, lalu kamu pergi ke naik gunung kan? Kamu pergi naik gunung. Nah, tentu saja letak air itu berbeda dengan letak air yang ada di permukaan bumi. Nah, seperti itu. Nah, inilah kita jadikan patokan untuk mendatarkan alat. Oke, apa namanya tadi? Nivoo kotak. Ya, maaf teman-teman ya. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, kita ke bagian inti utamanya nih. Apa itu? Yaitu teleskop, bagian teleskopnya. Nah, di teleskop ini ada beberapa bagian lagi. Nanti kita jelaskan. Kita kasih nama dulu biar teman-teman mudah memahami. Apa tadi namanya? Teleskop. Oke, teleskop ya. Namanya teleskop. Oke, di teleskop ini tentu saja satu kepaduan dari teleskop ini ada beberapa hal. Ada cermin, ada skrup juga, dan lain sebagainya. Nah, hal selanjutnya kita bahas adalah di atas dari nivoo kotak ini adalah, kalau biasa disebut namanya itu adalah pentamirror. Ya, cermin. Ini pentamirrornya, cerminnya, untuk memudahkan pembidik melihat gelembung di nivoo kotak apakah sudah tepat di tengah atau tidak. Jadi tidak perlu jengkit ya, kalau bahasa sini jengkit, atau tidak perlu sampai mencongak nengok ke dalam sini ya, sehingga mudah. Dari arah depan saja kita sudah bisa lihat bahwasannya gelembung berada tepat di tengah. Ini cermin ya, teman-teman. Oke, namanya apa? Pentamirror. Ya. Atau cermin yang memudahkan kita untuk melihat nivoo kotak, sehingga gelembung dapat kita arahkan tepat di tengah. Oke. Atau cermin. Salah ya. Oke. Sudah. Apa namanya tadi? Pentamirror, cerminnya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Hal yang paling penting nih di sini adalah yang berdekatan dengan mata kita. Nah, apa itu? Yaitu lensa okuler. Ya, okuler berarti yang dekat dengan pantauan mata kita, yang ada di mata kita. Tempat mata kita mendekat pada alat. Nah, ini dia. Lensa okuler. Nah, di sini lensa okulernya satu saja, tidak seperti teropong apa ya, tentara ya. Tidak dua seperti itu. Cukup satu saja. Oke. Ini dia lensa okulernya. Dominan lebih kecil daripada lensa yang di depan. Oke, di lensa okuler ini kita kasih nama dulu ya. Sebentar. Oke, kita kasih nama dulu di lensa okulernya. Sehingga apa? Teman-teman mudah nih mencatat. Apa namanya? Lensa okuler. Salah ya? Bentar ya. Okuler. Ya. Lensa okuler. Ini dia. Oke, di lensa okuler ini fungsinya adalah untuk melihat objek yang berada di depan, dan lensa ini yang berada di dekat mata kita. Ya. Nah, lensa okuler ini terdapat skrup. Ya, terdapat skrup juga nih, teman-teman. Ini dia skrupnya. Nah, yang bisa diputar. Nah, apa kegunaan skrup ini dan apa namanya?
Ini adalah skrup penjelas benang diafragma. Ya, kita kasih nama dulu biar teman-teman mudah. Ya. Oke. Skrup penjelas benang diafragma. Nah, apa itu benang diafragma? Nanti kita akan jelaskan di depan. Oke, skrup penjelas benang diafragma. Oke, diharapkan teman-teman udah paham dulu nih dari bagian-bagiannya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kita jelasin dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Skrup penjelas benang diafragma. Apa itu benang diafragmanya? Kita lihat di sini. Ya, kalau kita zoom ya. Ya, itu dia benang diafragmanya. Letaknya ada di tengah, atas, dan juga bawah. Nah, benang diafragma ini bisa dimunculkan ataupun tidak ketika kita membidik suatu objek. Jika memang mau dihilangkan dulu, silahkan untuk menjelaskan objeknya dulu. Setelah objek terlihat, ingin menampakkan benang diafragma, silahkan putar skrup ini yang ada di lensa okuler sehingga benang diafragma dapat muncul kembali. Nah, benang diafragma ini fungsinya untuk apa? Nanti di video selanjutnya. Tentu saja untuk pembacaan. Oke, kita kasih nama dulu benang diafragmanya. Ada di depan. Sebenarnya di dalam alat ya. Ini untuk memudahkan saja untuk penamaan benang diafragma. Benang diafragma. Oke. Jangan lupa dicatat ya teman-teman, sehingga kalian lebih bisa memahami. Oke, setelah benang diafragma nih, kita lihat dulu yang datarnya ya. Kita lihat di sini, kita beranjak ke depan. Ya, di depan ini adalah ya pelindung lensa. Yang hitam ini pelindung lensa. Biasa kalau memang silau dari sinar matahari atau memang untuk agar menampakkan dari wujudnya lebih jelas sehingga tidak terhalang, pelindung lensa ini bisa kita buka. Oke. Pelindung lensa. Oke, jangan lupa dicatat ya. Nah, pelindung lensa. Nah, kita akan maju ke tahap selanjutnya. Pelindung lensa berarti ada lensa yang akan dilindungi. Inilah dia, lensa objektif. Apa itu objek? Ya, tentu saja benda yang dituju ya. Nah, lensa objektif inilah yang mempunyai peranan penting antara lensa objektif ke lensa okuler lalu ke mata kita. Jikalau buram lensa objektif ini, maka akan buram hasil pembacaan di lensa okuler, sehingga harus dijaga benar-benar alat ini tidak terlalu sering kena matahari, tidak terkena air sehingga tidak berembun di dalamnya ya, sehingga dapat digunakan secara optimal. Oke. Di sini lensanya. Oke. Kenapa ada nama Sabab Seru Channel? Ya, biasa ini kan nama YouTube channel kita. Jangan lupa like, komen, dan share, terutama subscribe ya. Oke, Sabab Seru. Oke, setelah lensa objektif, nah ini sama juga dengan benang diafragma, mempunyai penjelas. Nah, lensa objektif ini jelaskan dengan ada skrup lagi nih. Nah, ini dia, skrup penjelas objektif. Nah, skrup inilah yang akan memperjelas atau memperburam dari objek yang sedang kita lupa nih teman-teman, belum kita kasih nama. Bentar ya, kita kasih nama dulu di lensanya. Oke, apa tadi teman-teman? Lensa objektif. Ya, jangan lupa dicatat ya. Ya, lensa objektif. Kita lanjut ke skrup penjelas objektif.
Ini fungsinya untuk memperjelas dan juga tentu saja kebalikannya adalah memperburam dari objek yang akan kita bidik. Penjelas objektif. Ya. Skrup penjelas objektif ini tentu saja bisa diputar ke depan dan ke belakang. Nah, fungsinya untuk memperjelas objek yang akan kita bidik sehingga nampak nih nanti objeknya lebih jelas. Karena jauh dekatnya itu tergantung. Sehingga perlu dijelaskan oleh skrup ini. Apa namanya? Skrup penjelas objektif. Oke. Perbagian dari alat waterpass ini sudah dijelaskan. Nah, bagian-bagian dari alat di sini mempunyai tugas penting, ya, terutama ya untuk pengukuran. Di alat ini juga ada bagian yang sangat dominan yang sebagai langkah awal untuk memudahkan, itu ada di bagian paling atas. Ya, apa itu? Visir kasar. Ya, ini dia. Visir kasar ini berfungsi untuk membidik terlebih dahulu, baru nanti dijelaskan, digeser secara horizontal oleh skrup penggerak halus horizontal. Nah, ini dia visir kasar. Kita bidikin kasar dulu nih, ancang-ancang dulu kan, baru kita sempurnakan, tempatkan di tengah dengan skrup penggerak halus kanan dan kiri. Ya, kita kasih nama dulu, namanya visir kasar. Oke, visir kasar mendarat. Visir kasar. Ya. Lengkap sudah penjelasan kita tentang bagian-bagian alat dari waterpass. Next time videonya akan membahas theodolit dan juga total station. Doakan channel ini terus berkembang ya teman-teman, sehingga dapat memberikan pelajaran bagi student-student di luar sana, ilmu terutama ilmu tentang geo. Ya. Yap. Ini dia perbagiannya. Kita ulangi lagi sehingga mudah teman-teman untuk memahami. Ya, di sini ada plat datar. Fungsinya tentu saja untuk pijakan alat, sehingga tentu saja alat ini tidak kemana-mana atau skrupnya malah lepas kemana-mana nih. Sehingga di plat datar inilah menyatukan alatnya. Oke, dan juga untuk pemasangannya ke alat bantu ketika dioperasionalkan. Kemudian ada skrup ABC di sini 3 buah ABC. Nanti kita akan jelaskan bagaimana fungsionalnya. Nah, kemudian lanjut ke skrup penggerak halus horizontal. Jangan lupa skrup penggerak halus horizontal ada kanan dan juga kiri, tergantung pengguna. Silahkan. Lanjut, selanjutnya adalah bagian utama tubuhnya. Lalu di sini ada nifo kotak yang berisi gelembung udara untuk berfungsi, ya, untuk menunjukkan kedataran alat sehingga dapat dioperasionalkan dengan optimal. Nah, ini dia nifo kotak. Lanjut, selanjutnya adalah dari alat ini tentu saja teleskopnya. Ya, teleskop utama yang menjadi bagian penting agar alat ini dapat berfungsi optimal. Di teleskop ini ada bagian penting yaitu pentamirror atau cermin pemantul dari nifo kotak, sehingga memudahkan pembidik untuk melihat apakah gelembung sudah berada tepat di tengah dan menunjukkan alat sudah datar dan siap dioperasionalkan. Nah, kelupaan nih teman-teman, jangan lupa piringan sudut untuk pembacaan besaran sudut dari titik objek bidikan pertama ke bidikan kedua. Oke, ingatin ya kalau ada yang lupa. Oke, lanjut di sini adalah di bagian dari teleskopnya ada lensa okuler. Apa lensa okuler itu? Teman-teman, kita ulangi lagi. Lensa okuler yang berada untuk tempat penempatan mata kita. Jadi mata kita di sini nih, bukan di depan ya. Jangan salah paham. Nah, oke. Lensa okuler. Di lensa okuler terdapat apa teman-teman? Skrup penjelas benang diafragma. Yap, di sini dia. Tinggal diputar saja. Ya, skrup penjelas benang diafragma untuk menjelaskan atau menghilangkan benang diafragma. Di mana dia? Ini dia benang diafragmanya. Berada di
area dalam teleskop. Nah, itu benang diafragma. Oke, lanjut. Setelah benang diafragma, kita lanjut ke bagian paling penting yang tidak boleh buram, yaitu adalah lensa objektif. Nah, lensa objektif ini yang berfungsi antara benda objek yang kita bidik, lalu lensa objektif, lalu masuk ke lensa okuler, lalu ke mata kita. Nah, tentu saja lensa ini rentan, tidak boleh terkena air ataupun panas yang berlebihan, sehingga harus dilindungi dengan pelindung lensa. Ini yang hitam ini. Ada beberapa tipe kelalat yang bisa dilepas atau dimaju mundurkan. Oke, tergantung intensitas cahaya yang dibutuhkan. Di lensa objektif ini, berperan penting nih untuk melihat objek. Lensa apa teman-teman? Lensa objektif. Oke, lanjut. Di lensa objektif ini mempunyai skrup juga seperti benang diafragma. Untuk menjelaskan benang diafragma, berarti ini untuk menjelaskan objek. Nah, ini ada skrup penjelas objektif. Biasanya memang di sebelah kanan teman-teman, jarang di sebelah kiri. Nah, ini silakan putar maju ke depan atau mundur ke belakang. Oke, lanjut ke area yang lebih tinggi. Nah, paling tinggi nih, tapi kecil-kecil nih. Nah, yaitu adalah visir kasar untuk membidik awalan pertama, tintingan pertama, sehingga kita tidak terlalu banyak menggunakan skrup penggerak halus horizontal kanan dan kiri, sehingga objeknya lama jadinya kita temukan. Jadi kita bidik dulu tinting awal dengan visir kasar. Oh, kena nih, dapat, udah. Oke, tinggal kita jelaskan. Bidik lagi secara sempurna dengan skrup penggerak halus horizontal kanan dan kiri. Bebas mau digunakan yang mana. Oke teman-teman, seperti itu penjelasan bagian dari waterpass, pesawat penyita datar, leveling mesin, dan lain sebagainya. Biasa disebut dengan perbedaan, tidak masalah. Nah, ini dia alat waterpass. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan di media sosialmu. Terima kasih, dukung terus channel ini, semoga selalu berkembang. Sahabat seru, undur pamit. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.